hal yang demikian tersebut ya menghancurkan usulal mu'tazilati, akidah ya, atau itikad, keyakinannya Mu'tazilah. Menurut mereka nih, oh berarti kesimpulannya Allah itu butuh makhluk, Allah itu gak bisa berdiri sendiri, karena Allah ketika dipuji pasti ada yang memuji. Makanya pada pembahasan sebelumnya, menurut paham Mu'tazilah, Allah mewajibkan zatnya untuk memberi kepada manusia. Allah mewajibkan dirinya untuk memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Padahal kelak nanti kita masuk surga, termasuk kita di dunia dikasih rezeki, itu bukan kewajibannya Allah. Allah mah kagak wajib, masa Allah wajib? Kalau Allah wajib berarti Allah harus dong. Berarti Allah punya tekanan di situ untuk melakukan sesuatu. Padahal Allah itu bebas irodah, Allah itu bebas kudroh, Allah itu bebas berkehendak, Allah itu bebas berkuasa. Nanti di neraka itu ada orang kafir sama orang muslim. Ini orang kafir ngina Pak, ngeledek. Kamu sama-sama masuk neraka, ngapain kamu muslim? Diledek Pak. Orang muslim itu kemudian nangis. Orang muslim itu ngomong, ya Allah, kalau seandainya sama-sama di neraka ngapain saya masuk Islam? Gimana pun juga saya dulu pernah bersahadat ya Allah. Tiba-tiba nur Allah memerintahkan malaikat Zabaniyah untuk menghentikan siksanya. Diserahkan kepada malaikat Malik penjaga neraka, sama malaikat Malik dikasih ke malaikat Ridwan penjaga surga. Nah ini orang kafir ngelihat peristiwa itu. Di surat Al-Hijr ayat kedua itu disebutin sama Allah, rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang ini ngomong, ya Allah andai saja saya emang orang Islam dulunya, saya pasti diangkat kayak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Asadisu adapun yang keenam, qauluhu yaitu ucapannya alhamdulillahi, lafaz alhamdulillah. Itu ya dulu menunjukkan ala annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mahmudun, berhak untuk dipuji. Fanaqulu, maka berkata kita ini maksudnya yang Ahlussunnah wal Jamaah, istiqaquhu, berhaknya Allah subhanahu wa ta'ala alhamda, akan dipuji, wal madhi, dan juga ya dipuji, sama ya, hamad sama madh artinya sama, dipuji, diagungkan. Imma ayyakuna, ada kalanya adanya itu amron, karena perkara, sabitan, yang tetap, lahu, padanya, lizatihi, karena zatnya Allah. Jadi ada kalanya itu karena Allah itu sendiri. Aulaisa sabitan, atau tidak tetap, lahu, padanya, lizatihi, bagi zatnya Allah. Ini lanjutan yang kemarin ya. Menurut paham kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, mana mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa adanya tindak dari Allah? Mana mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa adanya takdir dari Allah? Mana mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa adanya keputusan dari Allah? Mustahil. Ya, semua hal yang terjadi di alam semesta kita ini itu nggak lepas dari perbuatan Allah, termasuk qada qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi dalam hal ini Mu'tazilah itu aneh sebetulnya. Di satu sisi dia nerima bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan sesuatu ketika dia menakdirkan sesuatu, tapi Mu'tazilah juga menerima bahwa ada efek walaupun Allah tidak bertindak.
Nah, ini aneh nih. Ya, jadi kalau paham kita Ahlussunnah wal Jamaah ya nggak begitu. Mana mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa adanya tindak dari Allah, tanpa adanya keputusan dari Allah, mustahil. Ya, semua hal yang terjadi di alam semesta kita ini itu nggak lepas dari qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah itu dalam sifatnya itu abadan abada ya Pak. Ini yang membedakan Allah dengan kita makhluk manusia nih. Makanya kaum Mu'tazilah itu nggak menerima sifat Allah yang qiyamuhu binafsihi. Kalau kita belajar sifat 20 tuh ya, kan ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Apa artinya tuh? Berdiri dengan sendirinya. Maksudnya berdiri itu bukan berdiri ini, bukan. Maksudnya mandiri. Allah itu berdiri itu maksudnya mandiri. Allah nggak butuh bantuan orang. Ya, maksudnya gitu. Allah nggak butuh bantuan makhluk. Jadi qiyamuhu binafsihi maksudnya Allah itu tidak butuh satupun dari makhluknya. Nah, ini menurut Mu'tazilah nggak ada sifat qiyamuhu binafsihi, karena gimana pun juga Allah itu butuh makhluk untuk dipuji. Ini lagi-lagi saya kasih prinsip dasar kemarin ya. Mu'tazilah itu satu paham yang berdasarkan logika. Ya, kalau kita pikir-pikir pakai logika nih Mbak, pakai logika ya, bukan pakai agama, bukan pakai iman, bukan. Kita pikir pakai logika. Ya benar juga sih, kalau nggak ada makhluk, terus yang muji Allah siapa? Nah, orang kena tuh kalau di situ. Mu'tazilah punya pikiran makhluk itulah yang memuji Allah, makanya Allah nggak bisa berdiri sendiri. Allah itu dipuji karena adanya makhluk. Tanpa adanya makhluk, Allah nggak mungkin dipuji. Maka Allah nggak bisa berdiri sendiri. Itu kesimpulan Mu'tazilah. Makanya dalam ilmu tauhid itu ada hal-hal yang benar, tapi nggak bisa disimpulkan, Pak. Sebab ketika disimpulkan jadi salah. Pendapat Mu'tazilah itu bisa kita benarkan ya. Memang ada benarnya juga ketika Allah menciptakan makhluk, lalu kemudian makhluk itu memuji Allah, maka akan ada yang memuji Allah, yaitu makhluk. Di situ benar tuh. Jangan bikin kesimpulan. Nah, iman itu bisa rusak karena bikin kesimpulan. Nah, Mu'tazilah bikin kesimpulan. Oh, berarti Allah itu butuh makhluk yang memujinya. Nah, jadi bisa jadi cara berpikirnya benar, tapi ketika dibikin kesimpulan malah jadi salah. Makanya dalam hal seperti ini ya, kita yang Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak berani membuat satu natijah, nggak berani membuat suatu kesimpulan, karena bisa jadi kesimpulannya malah jadi salah. Ya, contoh misalnya lah, saya ulang balik ngomong, ketika yang mujassimah, yang menjisimkan Allah itu nggak mau mentakwil ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang sifatnya masih samar. Misalnya kayak Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Ar-Rahmanu adapun Allah, kalau diterjemah bebas nih, kita buka Quran terjemahan, alal arsy di atas arsy, istawa bersemayam, alias bertempat. Itu kalau kita pakai terjemah bebas, Allah yang punya sifat Ar-Rahman bersemayam atau bertempat di arsy. Nah, kemudian orang mujassimah bikin kesimpulan, oh berarti Allah itu butuh sama arsy. Tanpa adanya arsy berarti Allah nggak punya kedudukan. Nah, inilah sesatnya paham mujassimah. Walaupun fikihnya bagus Pak, walaupun belajarnya top bahasa Arab misalnya gitu, tapi kalau akidahnya salah, rusak semua amaliannya. Hati-hati itu. Fikihnya hebat. Wow, kitab apa misalnya di sini yang belajar Sapinah misalnya gitu ya, lurus fikih, apal. Dari kitab yang tipis, yang tebal, Fathul Qorib, Fathul mungkin apal dia. Tapi kalau akidahnya salah, rusak semuanya. Hati-hati masalah akidah. Ketika akidahnya rusak, sholatnya ya rusak, puasanya ya rusak, zakatnya ya rusak, baca Qur'annya rusak, sedekahnya rusak, semua amal ibadahnya rusak. Makanya akidah itu kelihatannya sepele, kelihatannya. Ya. Makanya nggak pasti banyak orang yang melajarin akidah. Katanya orang belajar ya udah sholat, zakat, puasa, haji gitu ya. Padahal akidah itu sesuatu yang penting juga, yang menentukan
diterima atau tidaknya amaliyah seseorang. Nah balik lagi. Nah jadi orang-orang Mujasimah itu menganggap, oh berarti kalau begitu Allah butuh sesuatu. Makanya kalau Imam Asy-Syafi'i di zaman beliau itu orang masih bertanya-tanya tentang fikih, Pak. Jadi di zamannya Imam Syafi'i itu hidup kalau pakai Hijriah 150 sampai 204 Hijriah. Jadi usianya cuma 54 tahun, muda banget. Nah, kalau untuk Masehinya 767 sampai 820 Masehi. Nah, terus Imam Asy'ari di bawahnya lagi 260 Hijriah sampai 330 Hijriah. Kalau Imam Ghazali di bawahnya lagi 450 sampai 505 Hijriah. Ini di periodenya Imam Syafi'i di tahun 150 Hijriah, berarti baru abad kedua ya. Abad kedua Islam itu belum ada permasalahan akidah. Walaupun sudah ada benih-benih Mujasimah yang kita pelajari nih, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, sudah ada. Benih-benih itu sudah ada, tapi nggak banyak. Karena sifatnya belum dibikin kesimpulan. Hanya berdasarkan fatwa-fatwa, hanya berdasarkan pengajian-pengajian begini. Belum dibikin kesimpulan. Makanya di tahun ini nggak ada ulama-ulama yang menerbitkan kitab-kitab akidah. Rata-rata fikih semua. Lahirlah Imam Abu Hanifah ya, atau Imam Hanafi. Imam Malik kemudian lahir Imam Maliki ya. Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali alias Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya asik dengan fikih. Karena belum ada permasalahan akidah di saat ini ya. Di era tahun ini belum ada permasalahan akidah. Walaupun sekali lagi benih-benih permasalahan itu sudah muncul. Baru kemudian pas Imam Asy'ari alias Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, nama panjangnya ya. Kita singkat aja Imam Asy'ari. Di periode Imam Abul Hasan Al-Asy'ari inilah banyak faham-faham yang membuat kesimpulan. Jabariyah bikin kesimpulan, Qadariyah bikin kesimpulan, termasuk Mu'tazilah bikin kesimpulan. Akhirnya umat sudah tidak lagi fokus dengan ilmu fikih, tapi juga fokus dengan ilmu akidah. Oleh karena itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kemudian membuat satu rincian, satu pedoman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi biar paham ya, dari wafatnya Nabi sampai lahirnya imam-imam mujtahid di kalangan tabi'in itu nggak ada masalah akidah, Bang. Nggak ada masalah akidah, yang ada masalah fikih. Sebab ada hal yang di zaman Nabi tidak ada. Ya, misalnya waktu itu sudah ada mulai penemuan perahu-perahu. Banyak orang pergi haji pakai perahu. Nah, itu kan permasalahan fikih, di mana di zaman Nabi nggak ada. Makanya lahirlah ulama-ulama fikih seperti Imam Syafi'i gitu ya, dan sebagainya. Belum ada pertanyaan masalah iman, belum banyak pertanyaan masalah akidah. Jadi bahasa gampangnya ya akidahnya masih lurus, masih benar. Ya seiring berjalannya waktu, maka kemudian terjadilah pergeseran nilai, pergeseran paham. Nah makanya oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dibuat satu pedoman yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun di kemudian hari sekarang nih kita ya, itu orang Qadariyah, orang Jabariyah, termasuk orang Mu'tazilah, termasuk orang Mujasimah. Kalau ditanya kamu siapa? Saya Ahlus Sunnah. Makanya bingung kan? Makanya kalau orang bodoh masih kena, gampang. Saya bolak-balik ngomong, kenapa mereka ngincer orang-orang maaf ya, yang kerja di pabrik, yang kerja di kantor-kantor, yang kuliah di universitas, di institut dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka sedang dalam keadaan pencarian agama. Ya. Mereka dimasukin, didoktrin, dikasih sebuah prinsip, dikasih dogma. Tujuannya supaya ngikut ajaran-ajaran tersebut. Maaf nih, walaupun ya bisa ada tapi gak banyak lah. Paham-paham seperti itu masuk ke musola kita, masuk ke masjid enggak. Kenapa? Karena sensornya banyak. Ya. Paham-paham Mujasimah atau Wahabilah, Syiah dan sebagainya. Kenapa nggak masuk ke masjid kita? Kenapa nggak masuk ke musola kita? Karena masyarakatnya banyak yang lihat dan banyak yang pintar tentunya, bisa dikritisi kan gitu. Nah sementara kalau di kampus, kalau di kantor, nggak ada yang kritisin. Mereka haus ilmu agama tapi nol dalam pendidikan agama. Taunya wah ini ustadznya bagus, wah ini akidahnya lurus, padahal akidahnya bisa jadi Mu'tazilah, bisa jadi Khawarij, bisa jadi Mujasimah.
Wah dia mah kok nerangin detail, sholatnya begini-gini. Iya kalau sholatnya benar, tapi kalau akidahnya salah. Sholatnya benar, akidahnya salah, harus salah juga sholatnya. Ini fenomena zaman sekarang. Ya. Makanya jangan mudah terkesima dengan sesuatu yang ya seakan-akan mencengangkan. Wah ini majunya bagus misalnya gitu. Kita jangan lupa juga pondasi dasar pertama yaitu akidah. Nah balik lagi ya. Jadi Mujasimah itu menganggap, oh kalau begitu berarti kesimpulannya. Sekali lagi ya, kalau mereka ini berani menyimpulkan, kalau kita nggak berani. Ada sesuatu yang bisa disimpulkan, ada sesuatu yang nggak bisa disimpulkan. Kalau nggak bisa disimpulkan, jangan disimpulin, biarin aja udah. Menurut mereka nih, oh berarti kesimpulannya Allah itu butuh makhluk. Allah itu nggak bisa berdiri sendiri. Karena Allah ketika dipuji pasti ada yang memuji. Makanya pada pembahasan sebelumnya, menurut paham Mu'tazilah, Allah mewajibkan zatnya untuk memberi kepada manusia. Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan rizki pada manusia. Allah mewajibkan dirinya untuk memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Kata-kata mewajibkan itu sebuah kesimpulan, Pak. Padahal kelak nanti kita masuk surga, termasuk kita di dunia dikasih rizki, itu bukan kewajibannya Allah. Allah mah kagak wajib, masa Allah wajib? Kalau Allah wajib berarti Allah harus dong. Berarti Allah punya tekanan di situ untuk melakukan sesuatu. Padahal Allah itu bebas. Allah itu bebas irodah, Allah itu bebas kudroh, Allah itu bebas berkehendak, Allah itu bebas berkuasa. Gak bisa kita sebut Allah itu wajib ngasih rezeki pada saya, kan saya udah sholat. Gak bisa. Allah itu wajib memasukkan saya ke surga, kan saya udah iman dan takwa pada Allah. Gak bisa. Kata wajib tadi berarti menyimpulkan Allah punya keharusan terhadap makhluk. Lalu apa bedanya Allah dengan makhluk kalau sama-sama memiliki kewajiban? Kan timbul pertanyaan, terus Tuhannya siapa? Kalau Allah wajib memberikan kita rizki, kalau Allah wajib memasukkan kita ke dalam surga, kalau Allah wajib melakukan kebaikan kepada makhluknya, terus Tuhannya siapa? Allah apa kita? Kan jadi rancu malah, gitu ya. Nah, ini jadi akidah itu gak semudah yang kita pelajari, Mbak. Waktu kita belajar dulu masih kecil ya, rukun iman pada Allah itu gampang, itu anak SD, ya. Belajar lagi SMP, ya, sifat 20, Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya. Itu mah cetek gampang. Nah, makin tua ya otomatis akidahnya harus makin dibenerin. Karena bisa jadi selama pengalaman hidup kita, ya dalam kehidupan yang berlangsung ini, bisa jadi ada hal-hal yang mungkin salah dalam penafsiran. Ya seperti kemarin, menurut paham Mu'tazilah, Allah itu nggak mungkin nyiptain yang jelek. Kalau kita pikir pakai logika, ya benar juga sih, ya kan? Allah mana mungkin nyiptain yang jelek. Tapi kenyataannya kan ada yang jelek. Ada malaikat yang bagus, ada juga setan yang jelek. Ada orang yang untung berarti bagus, ada orang yang merugi berarti jelek. Berarti Allah nggak cuma nyiptain yang bagus, Allah juga nyiptain yang jelek. Walaupun secara nalar agak sulit kita nerima, masa Allah nyiptain yang jelek? Makanya disinilah berperannya husnuzon kita. Jadi husnuzon kita, kalau kita udah dapat sesuatu, maka itu yakinlah yang terbaik dari Allah. Itu boleh. Yang penting jangan bikin kesimpulan. Lagi-lagi nih, garis bawahnya ya. Kesalahannya Mu'tazilah itu bikin kesimpulan. Kan kita harus menerima yang Allah berikan pada kita baik. Iya benar. Itu husnuzon kita pada Allah. Paham kita Ahlussunnah wal Jamaah pun seperti itu. Tapi jangan bikin kesimpulan. Nah, Mu'tazilah ini offset, dibikin kesimpulan, oh berarti yang dilakukan Allah semuanya baik. Nah, ini salah. Ya, jadi sekali lagi ada hal yang harus disimpulkan, ada hal yang tidak boleh disimpulkan. Titik. Fa in kana, maka jika adanya al-awalu yang pertama tadi, ya kalau kita berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terpuji karena zatnya, imtana'a, maka terhalang al-yakuna adanya syai'un sesuatu minal af'ali, dari berbagai af'alnya Allah atau perbuatannya Allah, mujiban yang mana menyebabkan lahu baginya, bagi Allah, istiqaqul mahdi, selayaknya mendapatkan pujian atau selayaknya dipuji. Li'anna, karena sesungguhnya sesuatu sabata
yang tetap atau yang dimiliki, maksudnya di sini ilizati bagi zatnya Allah. Imtana'a akan terhalangnya subutu daripada kepemilikan Allah ligoirihi kepada selain Allah. Jadi kalau kita berpikir berarti semuanya mutlak milik Allah, tidak ada yang milik selain Allah. Wamtana'u dan terhalangnya atau tercegahnya aidon juga ayyakuna adanya syai'un sesuatu minal af'ali dari berbagai af'alnya Allah. Af'al itu perbuatan ya, atau tindakan. Mujiban yang mana menyebabkan lahu baginya istihqaqid dzammi, layaknya untuk dicela atau dihina. Nah, kita kan timbul pertanyaan, masa Tuhan dihina? Ya. Masa Tuhan dicela? Masa Tuhan dijelekin gitu. Terus apa bedanya sama manusia? Li'anna ma, karena sesungguhnya sesuatu sabita yang tetap atau yang dimiliki, maksudnya di sini lidzatihi bagi zatnya Allah Ta'ala imtana artifaihi, maka tercegahlah dia hilang dari Allah atau tidak akan hilang dari Allah, ya nggak akan lenyap dari Allah bisa babihi ghairihi dengan sebab selainnya Allah. Nah, wa idza kana, maka jika adanya kadzalika seperti hal demikian, lam yataqarrar, maka tidaklah akan ada ketentuan fi haqqi ta'ala, dari haknya Allah Ta'ala, wujubu syai'i, akan wajibnya sesuatu, alaihi padanya. Fawajaba, maka wajiblah, alla yajiba, ya tidak ada kewajiban lil ibadi bagi hamba-hamba, alaihi padanya, pada Allah maksudnya, syai'un sesuatu minal iwadi, berupa pengganti atau berupa ganjaran-ganjaran. Iwat ya, iwat itu pengganti atau ganjaran. Wasawabi, dan juga pahala-pahala. Wadzalika, maka hal yang demikian tersebut yuhaddimu, ya menghancurkan usulal mu'tazilati, usulnya, usul itu akidah ya, atau itikad, keyakinannya Mu'tazilah. Jadi menurut Mu'tazilah itu karena Allah itu wajib berlaku yang baik gitu ya, wajib berlaku adil, wajib melakukan sesuatu yang baik, yang bagus gitu ya. Maka kalau ada sesuatu yang buruk, maka kita diperbolehkan untuk protes pada Allah, untuk menghina Allah dalam tanda kutip menurut Mu'tazilah. Nah, ini yang nggak bisa diterima oleh kita nih yang Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah, sekali lagi kalau kita balikin ke husnuzon kita, maka semuanya itu berpulang kepada keberlangsungan hidup manusia. Ingat-ingat ya. Jadi taruhlah jelek lah menimpa diri kita. Kalau yang dagang misalnya rugi, kalau yang kerja misalnya nggak naik pangkat atau dipotong gaji, apapun yang berlaku pada diri kita, kalaupun itu jelek, itu tetap fungsinya untuk keberlangsungan hidup manusia. Nggak ada hubungannya dengan pujian terhadap Allah. Jadi kita rugi itu nggak menguntungkan Allah. Sebaliknya kita untung itu juga nggak merugikan Allah. Nggak ada efeknya buat Allah itu. Ya kalau buat kita sisi dimensi manusia itu ada efeknya. Tapi bagi Allah itu nggak ada efeknya sama sekali. Ya, ini akidah nih ya. Kalau kita itu terkena efek sosial, Pak. Kita terkena efek duniawi. Allah itu nggak terkena, orang Allah yang nyiptain. Mana mungkin sesuatu yang menciptakan lalu dia terkena efeknya? Nggak mungkin. Kita bikin bangku, gampang kita bikin rekal nih, bikin rekal. Rekal kita lempar, nggak ada efeknya buat kita tinggal bikin lagi. Gampangnya begitulah ya. Allah itu nyiptain kita, dia nggak ada efeknya buat Allah. Kalaupun kita nggak memuji Allah, masih ada manusia lain yang memuji Allah. Kalau nggak ada manusia lain, masih ada makhluk lain yang memuji Allah. Kalau memang Allah itu butuh dengan manusia, kalau memang Allah itu butuh dengan makhluk supaya tidak kehilangan pujiannya, sebagaimana paham Mu'tazilah, maka tentunya Allah nggak bakal bikin kiamat nanti. Sebab nanti ketika kiamat semua alam semesta hancur, ya makhluk-makhluk semuanya hancur, mati semua, nggak ada yang tersisa. Disitulah Allah mengikrarkan dirinya, disitulah Allah menyombongkan zatnya. Anna rabbukumul a'la, sesungguhnya saya adalah Tuhan kalian yang maha agung. Di mana saat itu nggak ada satupun makhluk. Ya berarti kalau seandainya Allah butuh pujian, nggak mungkin Allah bikin kiamat. Sebab dengan adanya kiamat makhluk semuanya mati. Berarti nggak ada yang muji Allah. Ternyata nggak ngaruh sama Allah. Ya tetap aja dibikin kiamat sama Allah untuk menandakan Allah itu qiyamuhu binafsihi.
Gitu. Jadi Allah itu nggak tergantung sama makhluk. Allah itu berdiri sendiri, Allah itu mandiri, gitu ya. Ini jelas ya. Jadi secara akidah paham Mu'tazilah seperti ini bisa kita bantah. Wa amal kismu, dan adapun pembagian asani yang kedua, wahwa yaitu ayakuna adanya istiqaqul hamdulillah ya, bahwa pantasnya lafaz alhamdulillah atau pujian kepada Allah itu laisa sabitan, tidaklah dimiliki lahu baginya li zatihi, untuk zatnya Allah Ta'ala. Fanaqulu, maka kami berkata, kita nih yang Ahlussunnah wal Jamaah, fayalzamu, maka pastilah ayakuna adanya itu nakison, menjadi berkurang li zatihi, untuk zatnya Allah Ta'ala, mustakmilan, yang mana bisa sempurna bigoirihi, dengan sebab yang lainnya. Wadhalika, dan adapun hal tersebut Allahi, bagi Allah itu muhalun, muhal tuh. Jadi kalau menurut mereka Allah itu layak disembah, Allah itu layak dipuji, ya karena memang ada sesuatu yang membuat Allah bisa seperti itu. Nah, kalau menurut paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, justru sesuatu yang bisa membuat Allah seperti itu menunjukkan ketidaksempurnaan Allah. Jadi Allah itu dipuji ya karena semua itu atas kehendak Allah, atas af'alnya Allah. Enggak ada satupun yang berkemampuan untuk merubah af'alnya Allah. Ya, makanya kemarin sempat saya singgung ya, di antara kesesatan Mu'tazilah itu kan, satu, mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar itu, nah mereka itu keluar dari Islam ya, dianggap kafir gitu kan. Terus yang kedua, Quran itu dianggapnya makhluk. Nah ada yang ketiga juga, kalau yang ketiga ini sama kayak Mujassimah. Mereka menganggap orang yang berada di dalam neraka, walaupun dia Islam, itu tetap abadi, tetap kekal. Nah ini agak mirip dengan poin yang pertama ya, bahwa pelaku dosa besar maka terhukumi kafir. Kalau pelaku dosa besarnya syirik kita sepakat, kita Ahlussunnah pun sama ya. Tapi kalau dosa besar, membunuh, ya minum minuman keras, berjudi, durhaka pada orang tua dan sebagainya, menurut paham kita yang Ahlussunnah wal Jamaah tidak terhukumi kafir. Maka konsekuensinya, andai kata dia dimasukin ke neraka, maka suatu saat dia bisa dimasukin juga ke dalam surga, dibersihin. Cuman ya lama wah, digodok-godok dulu ya. Cuman masih tetap punya kemungkinan untuk masuk ke dalam surga. Sementara Mu'tazilah dan Mujassimah dan sebagainya berhukum enggak. Orang kalau udah masuk neraka ya udah abadin abada. Nah makanya Imam Ghazali setelah periodenya Imam Asy'ari ya, jadi setelah Imam Syafi'i, Imam Asy'ari mulai terjadi pergolakan akidah lah gitu ya. Maka disimpulkan sama Imam Ghazali, oh berarti orang Mujassimah, orang Khawarij, orang Mu'tazilah gagal paham dalam memahami siapa sih ahlun nar itu, siapa sih penduduk neraka itu. Makanya Imam Ghazali menerangkan penduduk neraka itu ada dua tipe, bahasa gampangnya gitu ya. Sementara penduduk surga itu cuma satu tipe, yang abad dan abada mutlak cuma satu, itu adalah ahlul jannah. Penduduk surga cuma satu tipe. Kalau udah masuk surga maka nggak bakal keluar. Ya, kalau sudah masuk surga nggak bakal keluar. Tapi kalau yang ahlun nar, yang penduduk neraka itu ada dua tipe. Bahasa kita ada yang permanen, ada yang ngontrak. Nah, gitu. Kalau yang permanen orang-orang yang musyrik, orang yang kafir, yang menempati dosa besar yang paling pertama. Kalau yang kafir, yang musyrik, yang murtad, iya itu permanen, masuk neraka terus permanen. Tapi kalau yang dosa besar, gara-gara mabok, mencuri, main perempuan, berzina, durhaka pada orang tua, maka maksiatnya itu tidak membuat dia kehilangan keimanan. Lah nanti di akhirat gimana? Ya masuk neraka, tapi tidak permanen, ngontrak kalau bahasa kita. Makanya di surat Al-Hijr ayat kedua itu disebutin sama Allah, nanti di neraka itu ada orang kafir sama orang muslim. Ada orang kafir, ada orang muslim. Ini orang kafir ngina Pak, kalau Jawa bilang ngece, ngeledek. Kamu sama-sama masuk neraka, ngapain kamu muslim? Diledek Pak. Saya aja dong senang-senang di dunia ya. Diledek tuh orang muslim. Orang muslim itu kemudian nangis. Orang muslim itu ngomong, ya Allah, kalau seandainya sama-sama di neraka ngapain saya masuk Islam? Gimana pun juga saya dulu pernah bersahadat ya Allah. Ya walaupun mungkin sahadatnya pas kawin doang.
ya. Hari-harian mah kagak. Gimana pun juga saya KTP-nya sama Islam ya Allah. Kalau sama-sama masuk neraka gimana? Tiba-tiba nur Allah datang kepada orang tersebut. Terus kemudian memerintahkan malaikat Zabaniyah untuk menghentikan siksanya. Nah, ketika orang ini dihentikan siksanya, ini orang kafir bingung. Loh, kok diberhentiin siksanya? Saya masih disiksa. Itu orang kafir makin dipukulin, Pak. Kemudian orang ini diangkat sama malaikat Zabaniyah, dihadapkan kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Keluar kamu dari neraka. Masuklah kamu sekarang ke dalam surga. Jadi singkat cerita, orang itu diangkat sama malaikat Zabaniyah, diserahkan kepada malaikat Malik, penjaga neraka, sama malaikat Malik dikasih ke malaikat Ridwan, penjaga surga. Nah, ini orang kafir ngelihat peristiwa itu di surat Al-Hijr ayat kedua itu disebutin sama Allah. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang ini ngomong, ya Allah, andai saja saya emang orang Islam dulunya, saya pasti diangkat kayak dia. Jadi ada dalil bahwa orang Islam yang sekalipun dia melakukan maksiat, melakukan dosa, selama imannya tidak terlepas, ya syaratnya tadi ya, selama imannya tidak terlepas, walaupun dia masuk neraka, dia masih bisa diangkat sama Allah, dimasukin ke dalam surga. Ini saya kasih tips juga, makanya ntar nauzubillah sih, ya barangkali ntar ada yang di neraka, syaratnya tadi tuh diledekin dulu sama orang kafir. Makanya ntar di neraka jangan kumpul sama orang Islam, ya kumpulnya sama orang kafir biar diledekin. Nah, kalau udah diledekin, nah turun tuh ntar orang kafir bakal ngomong, rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Ya Allah, enak banget dia diangkat masukin ke surga. Andai saja dulu saya seorang muslim. Gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.